Oke teman-teman, jadi video kali ini saya akan review dan memperlihatkan sensor terbaru yang sudah saya selesaikan. Ya, bisa kalian lihat di sini. Sebelum itu review dulu motor ya. Review singkat bagian depan, bagian tengah, belakang, bagian knalpot dan lain-lain. Nah, simple sekali ya. Ini kiplatnya lagi saya lepas. Ini sebenarnya sini ada LCD ya, jadi dalam prototype model terbaru saya ada LCD, dan juga sebenarnya sini ada lampu kolong, tapi karena ini siang hari tentunya tidak bisa kita lihat ya. Jadi oke, mari kita kembali ke topik utama, yaitu sensor quick shifternya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya, ini kan sensor saya yang lama kan, sensor yang biasa saya jual. Nah, dan inilah sensor terbaru. Bisa kalian lihat di sini ya, ada ini tabung sensornya. Dalam sini ada rangkaian untuk mendeteksi pergerakan persneling. Nah, ini adalah tuas dan asnya. Jadi cara kerjanya ya simpel saja sih. Dia mendeteksi ketika ditekan dan juga mendeteksi ketika diangkat. Tekan. Nah, ini sebenarnya sensor ini bisa saya tempatkan di mana saja. Bisa di sini melintang seperti ini, bisa juga dari bawah sini. Sebenarnya yang paling pas sih untuk sensor ini, yang paling pas dia ditempatkan di bawah sini. Jadi diletakkan seperti di bawah sini. Jadi yang bawah sini dibaut di sini, dan juga ini bisa di bagian sini. Itu yang paling pas. Tetapi karena saya ingin mengejar looks-nya juga, jadi saya pasang di bagian sini, walaupun harus mengorbankan ini, bodinya harus saya lubangi untuk dipasangi baut. Tetapi saya puas sih dengan tampilan seperti ini, jadi lebih asik menurut saya. Ini kalian bisa letakkan di bawah sini juga bisa. Tapi dengan posisi seperti ini, yang tabungnya di atas ini lebih membantu sensornya untuk kembali ke posisi semula dengan baik, karena di bagian sini ada pegas dan magnet di dalam sini. Jadi posisi ini yang cukup baik. Tetapi di bawah sini juga berfungsinya sama dan cukup bagus. Jadi sekarang saya baut di sini. Sebenarnya dulu waktu bikin ini saya sebenarnya ingin membuat dia diletakkan seperti sini. Jadi dia panjang begini. Ya. Tetapi ternyata ada kekurangan dari sensor ini. Kekurangannya adalah dia tidak boleh terlalu jauh dari as ini. Jadi jarak yang paling maksimal ini dari sini sampai sini ini sekitar ya 5 cm lah. Jadi dia sekitar 5 cm. Nah, jadi kalau kalian paksa sekitar 6 cm, nah ini ketika ditekan, nah dia akan mentok. Jadi jangan sampai lebih dari jarak ini. Mungkin ini 5 cm. Tetapi yang paling bagus sih dia sekitar 1, 2 cm, 3 cm sudah bisa. Tetapi ini yang paling maksimal seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Jadi ketika naik, ini saya setel pakai GP shift. Jadi ketika ditekan dia naik gigi, dan diangkat dia untuk turun gigi. Ya, dan sensor ini sebenarnya saya awal waktu merakit sensor ini, tujuan saya adalah agar lebih mudah untuk di setel ataupun dipasang. Tetapi sayang sekali ya, ternyata sensor ini mungkin agak sedikit lebih tricky untuk dipasang. Nah, kalau untuk disetel ini sensornya sudah mantap sekali sih. Untuk disetel sensitivitasnya
untuk setel untuk kalibrasi lah ya, jadi ini paling pas sekali. Tapi kalau untuk dipasang ya mungkin kalian harus membuat bracket tambahan seperti saya ini. Karena motor saya seperti ini, bracketnya seperti ini dan posisinya seperti ini, jadi tinggal pasang bracket satu saja. Tapi motor kalian mungkin harus beda-beda, jadi kalian harus minimal sediakan satu pelat besi untuk membuat bracket seperti ini. Semuanya dulu sudah saya pasang sih dari sini ke sini, tetapi karena tidak simetris dengan miringan bodi ini, jadi saya pindahkan menghadap ke atas, jadi dia seperti ini ya. Jadi itu untuk sensornya. Jadi sensor ini kelihatannya seperti ini ya. Nah, yang saya rasakan dengan sensor ini, feel ganti giginya lebih kerasa, sensitivitasnya bisa kalian atur, dan juga nantinya ada fitur-fitur algoritma smoothing dan lain-lain akan lebih mantap dengan sensor ini. Tapi untuk sensor ini ya sama juga sih, menurut saya memang lebih mudah dipasang sensor yang ini. Tetapi ada teman-teman yang tidak mengerti konsep dan cara kerja dari sensor ini, akhirnya ya kesulitan juga untuk setting. Tetapi menurut saya ini yang lebih gampang sih, tinggal tempel, atur magnetnya, dan juga kalau ini kan kalian harus cari-cari penempatannya. Tetapi sensor ini sangat worth it kok. Menurut saya ini sensor, walaupun ya dengan sensor ini, kalau ini bisa saya kasih gratis sesuai harga yang sekarang ya, mungkin kalau harganya ini sekitar 50-an ribu lah. Tapi kalau ini ya harus ya mungkin harganya belum resmi, sekitar 300, antara 300 sampai 500 ribu ya. Dan oke, untuk selanjutnya mungkin kalian bertanya kenapa tidak buat sensor yang berada langsung di tuas persneling seperti ini. Jadi memang alasan saya kenapa tidak pakai sensor seperti itu yang menyatu langsung dengan tuas persneling utama, yaitu tentang durabilitasnya. Jadi seperti yang kita tahu, ada beberapa merek besar quick shifter dari merek ternama. Banyak teman-teman mengeluhkan bahwa sensornya itu sering error atau settingannya berubah-ubah. Nah, coba kalian bayangkan, pabrikan besar saja yang mempunyai ya kemampuan dan kesempatan untuk kemampuan riset sensor terbaik saja masih ada kendala seperti itu, apalagi saya yang buat dengan alat-alat seadanya, dengan barang-barang seadanya. Mungkin akan jadi harganya akan lebih mahal, dan juga hasilnya mungkin tidak sebagus atau tidak sekuat dari pabrikan. Nah, maka dari itu saya belum membuat sensor yang menyatu dengan tuas persneling. Saya buat sensor seperti ini. Jadi kelebihannya sensor ini, dia tidak menerima beban langsung ya. Kalau sensor yang dipasang di stick persneling utama kan, dia ketika kita tarik, tekan, dia menerima gaya tarik yang luar biasa. Ketika kita angkat, tekan ya, dia menerima gaya tekan yang luar biasa. Nah, kalau sensor yang di sini, dia hanya mengikuti saja, seperti dia yang ditarik dan didorong ya. Misalnya ini kan ya, dia mengikuti saja, ditarik, ini didorong ya, dia mengikuti saja didorong. Jadi tidak ada beban atau tekanan di sensor ini. Tapi kalau di sini dia menerima tekanan dan tarikan langsung. Kalau ini tidak langsung, jadi bisa lebih awet. Ini sudah saya setel dan sudah saya gunakan selama seminggu. Settingannya tidak berubah. Jadi settingannya tidak berubah, nilainya tidak berubah, kalibrasinya tetap sama. Tetapi ini memang posisi yang paling ideal ya. Jadi dia menghadap ke atas, bagian tabung di atas, bagian ini di bawah. Jadi kalau kalian pasang di sini mungkin akan berubah sedikit-sedikit, tetapi saya yakin juga tidak akan berubah terlalu besar dan tidak akan terlalu mempengaruhi settingan quick shifter kalian. Oke, jadi ini, tetapi saya ingatkan lagi, dengan sensor yang terbaru ini
kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk update ke fitur-fitur terbaru suatu saat nanti. Misalnya fitur ya apa namanya, variabel, intinya fitur itu membuat pengalaman shifting kalian jadi lebih nyaman lagi. Jadi dengan ini akan saya kembangkan algoritmanya sehingga ketika shifting akan lebih enak lagi. Jadi ini mungkin ya sensornya, sini bisa kalian lihat lebih detail. Ya itulah dia penampakannya. Ini sensor yang lama pensiun, ini sensor yang baru.